Saudara-saudara, hari ini kita khusus belajar tentang mengapa kita harus menghidupkan dan melakukan apa yang Tuhan mau tentang dunia roh ini. Karena waktunya itu sudah sangat singkat. Nah, saya di sini cuma hanya mau menyampaikan pengalaman saya maupun pergaulan saya dengan Tuhan yang berjalan puluhan tahun. Nah, kalau saudara mau belajar mulai seperti saya, keburu Tuhane datang. Telat. Karena waktunya sudah singkat, maka diadakan percepatan. Nah, percepatan itu kalau saudara lihat nyanyian tadi, kamu ini seperti pohon yang ditanam di pinggir di tepi air. Kalau kamu nanam mulai sekarang, enggak keburu. Jadi jalannya bagaimana? Dicangkok. Ngerti? Nyangkok. Kalau nyangkok itu diambil apanya? Batangnya atau carangnya? Hah, ayo. Carangnya. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes, kamu adalah carang, Yesus adalah pokok. Nah, carangnya ambil, jadi saya juga carang. Nah, tempelkan ke carang kamu. Sehingga nanti cepat berbuah. Coba saudara perhatikan, di dalam Matius pasal yang ke-7, hal pengajaran yang sesat. Nah, ini Anda sudah baca, yang diambil saja dari ayat 21. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba saudara, yang kita baca tadi, orang-orang itu, orang yang mengenal Tuhan pada orang Kristen, hamba Tuhan, ya toh, dan mengenal Tuhan, berkarunia, dipakai Tuhan luar biasa. Mengapa sampai kayak begitu? Akhirnya terhilang. Kalau sampai Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, bayangin, kontradiksi enggak? Bertentangan enggak? Kita sendiri kerap kali punya pikirannya piye?
tuh hamba Tuhan kok begitu, hamba Tuhan kok begini. Ya toh? Kenapa saudara punya pikiran begitu? Karena apa? Karena kamu nilai apa yang kelihatan, apa yang kamu dengar. Saudara tidak tahu pikirannya Tuhan. Coba perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Yang ini itu yang penting. Kuncinya itu di sini. Kita kerap kali kan begini. Penting ini toh. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, kata-kata Tuhan Yesus ini dipakai oleh orang-orang dan hamba-hamba Tuhan untuk menilai. Dari buahnya kamu tahu. Lah, yang nilai kamu sama yang nilai Tuhan sama enggak? Wah, enggak sama, beda. Karena baik menurut kamu belum tentu baik menurut Tuhan. Nah, sekarang kamu perhatikan kuncinya sebetulnya di mana? Supaya saudara dan saya itu ngerti ini. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kuncinya. Bukan saudara melihat buahnya, buah lalu oh itu. Karena kalau saudara lihat buah yang saudara pakai mata biasa, saudara pasti salah. Tapi kuncinya itu adalah apa? Siapa? Melainkan loh. Apa? Yang melakukan kehendak Bapakku. Ini yang kerap kali kita tidak tahu. Jadi yang menyebabkan saudara bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu apanya? Percaya Yesus. Ya toh? Betul. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata gini. Ditanya sama orang Yahudi, pekerjaan apa yang Bapak berkenan? Yaitu kamu percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Tuhan. Nah, itu pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Jadi percaya kepada Dia. Nah, itu tandanya kamu melakukan kehendak Bapa. Sekarang yang tahu kehendaknya Bapak siapa? Siapa yang tahu kehendak Bapak? Roh Kudus. Roh Kudus. Maka dari itu saudara, kita ini mau berbuat baik, tapi justru tidak pernah menghasilkan yang baik. Karena apa? Karena kita berusaha, kita berjuang menurut pikiran dan kehendak kita. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Makanya saya sampai terus terang kerap kali bilang gini, Tuhan, aku ini dianggap sesat. Apa memang aku sesat ya Tuhan? Bingung aku, terus terang bingung dewek. Kenapa? Karena saya kalau mikirkan. Apa yang saya lakukan, enggak masuk akal semua itu.
Lah kalau sesuatu terjadi tidak masuk akal, itu baik apa enggak toh? Enggak tahu toh? Baik kalau sudah jadi, lihat buahnya, wah Tuhan. Nah, kita kerap kali kan gini. Tuhan bernubuat melalui orang-orang. Kita kerap kali kepingin tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ayo, pengen toh? Segala sesuatu kepingin tahu toh? Sehingga kamu kepingin, enggak dikasih tahu sih Pak. Lalu kalau mereka ngomong gini, ya ada kayak Pak Yusa, ya enak. Wong segala-gala tanya dikasih tahu. Karena kamu enggak ngalami seperti saya. Saya pun enggak tahu. Nah, kenapa kok semua orang ngomong gitu? Karena begini, kalau saya berdoa untuk orang itu, saya dikasih tahu. Oh, orang ini kamu harus lakukan gini, begini. Tapi kalau saya berdoa untuk diriku sendiri, buat istriku, buat anakku, tidak dikasih tahu. Ayo. Itu Tuhan adil pada. Adil enggak? Ayo. Baik enggak? Enggak baik toh? Kamu baca coba Tuhan Yesus. Nanti saudara-saudaranya sendiri pun tidak bisa percaya kalau Yesus itu Mesias. Kenapa? Sebab orang itu adik-adiknya Yusuf sendiri pun melihat tingkah laku Yesus, apa yang dilakukan Yesus itu enggak sama dengan yang tertulis bahwa Mesias itu nanti gini begitu. Kapan saudaranya itu baru percaya? Kapan? Selama Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, mereka percaya enggak? Enggak toh? Kapan dia mau baru percaya? Setelah Yesus mati, bangkit. Baru dia bilang, oh benar dia. Nah, telat enggak? Untung enggak telat karena dia bangkit. Nah, kalau sekarang Tuhan ini enggak kelihatan, terus kamu ngomong gini, mana. Terus nanti ternyata Tuhan ini datang sungguh, lah. Itu bangsa Israel tuh begitu. Kenapa? Kesusahan, penderitaan itu 7 tahun dibagi 2. 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Yang 3,5 tahun itu untuk orang-orang di luar Israel. Artinya yang secara daging loh ya. Yang 3,5 tahun itu buat orang Israel. Kenapa kok dibagi? Karena Tuhan itu sudah terlanjur janji sama Abraham. Itu bangsa-bangsa pilihan. Jadi bagaimanapun juga tetap diberi jalan untuk selamat. Sehingga pada waktu nanti kamu mengalami 3,5 tahun, setelah itu Tuhan Yesus datang, jelek. Nah, lalu bangsa Israel, lah Yesus yang aku salibkan dulu. Kok benar dia? Baru dia percaya. Terima kasih Mesias datang. Tapi Tuhan bilang apa? Bayar dong harganya.
3,5 tahun penderitaan yang luar biasa. Lebih daripada 3,5 tahun permulaan. Hampir 2-3 kali lipat penderitaannya. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh orang-orang pintar itu, chip itu nanti dipasang di sini. Sekarang ini sudah mulai dicoba. Dan di sana dikatakan chipnya itu untuk mengontrol perbuatan kita, pikiran kita, yang paling tepat dipasang di mana, di dahi. Aneh enggak? Paling bagus, paling cocok, paling tepat, paling hebat di dahi. Alkitab sudah ngomong bahwa nanti bakalnya diberi tanda. Ngerti saudara? Kalau Alkitab ngomong itu pasti digenepi. Cuma sementara ini masih kita sedang tidak ada apa-apa, tidak ngerti. Nanti ngertinya itu setelah buah. Nah, selama hidup saya itu Tuhan itu kalau ngomong itu saya ya tidak ngerti. Jangan saudara pikir saya itu ngerti segala-galanya. Tidak ngerti. Aku itu ya sama dengan kamu. Makanya sekarang ini saya kerap kali pakai istilah gini. Banyak hal ku tak mengerti. Udah tidak ngerti Tuhan. Sebab apa? Kalau dia ngomong itu tidak bisa dimengerti. Nanti setelah punya hasil baru ngerti. Contohnya gini. Waktu saya sakit kecelakaan itu, hari ke-10 saya mau dioperasi, dibolongin tengkoraknya, disedot darahnya karena darahnya sudah ngumpul di sini. Itu Tuhan Yesus nemuin saya. Dia bilang gini, Yusa, kaget aku. Kenapa Tuhan? Sekarang ini kamu boleh pilih. Kok boleh pilih? Boleh menetapkan. Menetapkan apa? Wah, kamu mau pulang sekarang atau menyelesaikan tugas? Bayangin. Suruh menetapkan, bukan milih. Menetapkan. Wah, aku sampai gini. Menetapkan. Loh, mati hidup itu kan di dalam tanganmu toh. Kok aku yang suruh menetapkan? Dia ngomong apa? Karena engkau sahabatku, aku beri wewenang kepadamu menetapkan. Kamu mau pulang sekarang? Atau menyelesaikan tugas? Lah padahal saudara, saya ini dari hari ke hari sudah kepengen pulang. Bukan karena saya bosan hidup. Bukan karena tidak enak di dunia. Saya berkelimpahan. Tapi saya sebetulnya bukan bosan hidup. Bosan di dunia. Kenapa? Aduh, ternyata semuanya itu persis di pengkhotbah. Semuanya sia-sia. Kepengen punya mobil, setelah punya ini. Kok ya begitu aja. Yang belum kawin kepengen kawin, setelah kawin, aduh. Loh, betul enggak? Betul enggak? Betul kenapa? Karena sedang enggak enak. Makanya saya tuh bilang gini, aduh Tuhan, ternyata apa yang kita alami semuanya itu sebetulnya itu sia-sia.
Tidak ada yang dapat membuat damai sejahtera, kepuasan, yang kenikmatan yang sungguh itu tidak ada. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sudah ngalami yang sebetulnya yang dikatakan Tuhan damai sejahtera, nikmat, sungguh-sungguh di mana? Ternyata adanya cuma di surga. Tidak ada di dunia. Padahal Alkitab berkata loh, kerajaan surga turun di dunia, betul? Tapi ternyata tidak ada. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia daging. Maka dari itu saudara, hari-hari ini saya itu terus terang pergi ke sini, saya tidak tahu Tuhan tuh mau ngomong apa. Ya tidak tahu, jujur memang tidak tahu. Cuma hanya mau gedepi kopet saja loh. Tapi ternyata sampai di sini Tuhan bilang, itu lihat tuh anak-anakku, jemaatku itu baru sampai ke tingkat pikirannya, belum masuk ke dalam dunia roh. Kalau Tuhan tuh datang sekarang, ketinggalan semuanya. Hah? Ya kasihan dong Tuhan, makanya coba bawa, ajak mereka, bangkitkan mereka. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, menghidupkan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka, supaya Roh Kudus ini yang menolong mereka. Mengapa di dalam Matius 7 ini terjadi? Karena mereka tidak berjalan menurut Roh Kudus. Bayangin saudara. Orang yang dipakai Tuhan membuat mujizat, membuat bernubuat, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan berkata, aku tidak kenal. Bayangin. Mereka yang teriak-teriak tiap hari, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami menginjil dalam namamu, kami membuat mujizat dalam namamu. Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak kenal. Ayo coba piye itu. Kamu ini, loh Tuhan. Tuhan berkata, kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Loh, apa itu enggak ngerjain pekerjaanmu? Iya. Lah kok enggak melakukan kehendakku? Nah itu. Nah ini loh saudara harus tahu. Contohnya begini. Saya punya pembantu. Yang satu bagian ngepel, yang satu bagian masak. Nah, sekarang pembantunya ini giat luar biasa. Karena apa? Setia tentang hal apa yang aku perintahkan. Ngepel dia. Wah, ngepel. Terus orang ini melakukan kehendakku atau firmanku, perkataanku? Dua-dua toh. Dua-dua. Ya kehendakku, yaitu firmanku. Betul? Tetapi saat aku datang, ini pembantu saya sedang sibuk. Saat saya datang, saya bilang, Yem, berhenti ngambil minum. Dia bilang, sebentar Tuan, ini pekerjaanku ini belum selesai. Lalu dia ngotot ngepel terus. Nah, dia melakukan kehendak saya pada? Enggak toh? Nah, terus saya seneng enggak? Wong dia giat, wong ngepel sampai bagus, sampai saya bilang ngepel mesti sampai bersih. Ya, ini belum selesai Tuan. Kalau aku nanti pergi ngambil minum, ini enggak selesai. Ayo sekarang. Orang itu saat itu loh.
dia melakukan kehendakku pada? Tidak? Enggak toh? Nah, saya senang pada? Atau dia bilang, saya bilang gini, wong dia enggak nurut karena ngerjain kerjaan yang aku perintahkan. Atau saya bilang, enggak nurut we, out, ganti. Ini loh saudara. Ini kenyataan yang akan terjadi dengan saat nanti Tuhan datang. Ngerti? Jadi kita nanti kalau Tuhan datang, tidak ditanya apa yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu sudah kerjakan, tidak. Tapi saat dia datang, didapati kamu itu melakukan kehendaknya atau tidak. Salah satu yang jelas, Tuhan Yesus nanti kalau datang, saudara tahu enggak? Ayo. Alkitab berkata, kalau nanti Yesus datang, kita tidak ada seorang pun yang tahu. Berarti kamu termasuk tahu pada? Enggak. Lah kalau Tuhan Yesus datang kamu enggak tahu, kamu bakal ketinggalan pada? Ya toh secara akal kan begitu. Kalau Tuhan Yesus datang kita enggak tahu, bakal ketinggalan dah. Ketinggalan. Karena Tuhan bilang apa? Aku datang seperti pencuri. Jadi kalau pencurinya datang kamu enggak tahu, bakal kehilangan enggak kamu? Ya kehilangan, pencuri ini datang ngambil barangmu kamu enggak tahu kok. Nah, tapi Alkitab berkata kalau aku utus Roh Kudus untuk menolong kamu, memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dan akulah jalan. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus datang, Roh Kudus tahu dah. Yang pertama kali tahu Yesus nanti datang siapa? Roh Kudus, karena Bapa, Putra dan Roh. Roh Kudus dikirim ke dunia supaya tinggal di dalam diri kamu dan dia nanti akan memberikan pengertian, sign dan apapun kamu akan dituntut. Jadi kalau nanti Bapaknya ngomong sama Tuhan Yesus, nak datang saat ini, turun. Langsung Roh Kudus tahu enggak? Tahu. Lah kalau tahu dia ada di dalam kamu, ngasih kamu tahu enggak? Loh, kamu dikasih tahu enggak? Dikasih tahu toh? Oh ada Roh Kudus. Masalahnya kamu tahu enggak dia ngomong? Kalau kamu dikasih tahu tapi kamu enggak percaya, masa? Tanda-tandanya mana? Ketinggalan. Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa itu tadi. Kehendak Bapaknya apa? Roh Kudus berbicara, memberitahu kamu tidak percaya. Maka dari itu Tuhan tadi bilang, ajar mereka, suruh mereka, minta mereka mulai praktek sekarang. Jadi sekarang ini kamu harus sudah mulai.
Supaya jangan ketinggalan, supaya jangan terlambat. Sebab untuk mengenal dia, mengerti dia bicara, itu bukan hal yang gampang. Karena kalau saya bilang bicara gini, anggapanmu mesti suara. Udah. Tuhan itu bicara melalui macam-macam cara. Dan kalau kamu lebih dekat sama Tuhan, bicaranya itu lebih halus lagi, lebih nggak usah ngomong. Tapi kamu harus ngerti. Nah, itu enggak susah. Contohnya saya sama istri saya. Waktu pacaran, saya kalau dengar dapat telepon ya, saya ngerti toh suara dia, oh suara dia, ya toh, langsung tahu toh. Hah? Nah, apakah kalau dia tidak bersuara itu saya bisa ngerti apa yang terjadi dalam diri dia? Enggak tahu. Tapi setelah saya dekat sama dia, pacaran bertahun-tahun, terus kemudian kawin, enggak usah ngomongnya aku ngerti, betul? Datang-datang saya ketawa-ketawa, dia langsung pasti seneng nih orang. Karena apa? Enggak usah ngomongnya ngerti kok. Itu Tuhan. Tuhan sama saya tuh kerap kali sudah begitu. Aku sampai, Tuhan, mbok ngomong sing jelas ngono lho. Lalu saya ngomong gitu saja, jawabannya piye? Gini. Dek, aku mbok kon ngomong jelas-jelas itu berarti kan kowe belum kenal aku. Piye repot. Udah aku udah ngomong, kowe ngerti. Lah itu tandanya kowe deket be aku. Nanti satu saat saya sedang sembahyang gitu. Menantikan dia, tanya dia. Sejam ndak ngomong. Hadir we ora. Rasane lho kok kosong lho Tuhan kowe iki kamu ini aku dek mbek Tuhan tuh ngomongnya bahasa Jawa. Kowe iki ndi toh Tuhan? Kok aku mbok tinggal kayak ini piye toh? Aku dek ngomong gitu, itu saja Tuhan bilang, loh, kowe iku kurang ajar. Kurang ajar piye? Aku tuh setia, tidak pernah meninggalkan kamu. Loh, kok kamu merasa ditinggalkan? Itu kurang ajar. Lah wong aku dak ngerasake hidup kekristenan itu bukan karena perasaan, tapi karena percaya. Oh, jadi tidak boleh gitu? Tidak boleh. Kalau kamu hidup dari perasaan, kamu nanti kecewa. Kalau kamu hidup bukan karena iman, kamu nanti gampang meninggalkan aku. Karena gampang kecewa. Ngerti? Sampai satu saat saya gak tahu apa-apa. Jadi sudah sejam gak merasakan apa-apa, gak tahu apa-apa. Malah saya ngomongnya gini. Aku tahu kue itu kan pura-pura gak merhati no. Tapi kamu setia, gak mungkin gak merhati. Malah mesem dia. Baik, dia ngerti. Iya. Ayo coba. Padahal kita ini manusia kepengennya apa? Disayang, diomongi, dilus-lus gitu tak? Ya tak? Lah Tuhan itu enggak gitu. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku ini dunia roh dan daging sudah satu. Karena aku sekarang pakai tubuh baru. Daging yang sudah mati bangkit, tubuh baru. Memang daging yang baru itu bisa dirabah, bisa dirasakan,
bisa dikecap. Nah, saya kalau ngomong gini, hamba Tuhan pun, orang Kristen pun tidak percaya. Karena pikirnya apa? Mana ada, kan ada ayat berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajahnya Allah. Karena dia pasti mati. Aku bilang betul. Tapi Allahnya yang mana? Bapa atau Putra atau Roh Kudus? Roh Kudus tidak bisa karena Roh Kudus bisa macam-macam karena dia roh. Bapa tidak bisa karena terlalu kudus, suci dan roh. Tapi Yesus roh dan daging. Bisa. Nah, saya bilang gitu orang tidak percaya kalau tidak ngalami. Wong saya itu ketemu dewek, dilus-elus. Nah, padahal makanya itu saya sekarang berani ngomong karena apa? Karena kita itu harus ngajari saudara. Karena kerap kali gini, kalau Tuhan Yesus mau datang, itu pasti kita hidup suci, benar, kudus enggak? Menurut pikiran kamu bagaimana? Betul enggak? Betul toh? Jadi kalau kita sedang berbuat dosa, Tuhan ini mau datang enggak? Nah, ini loh pikiran kita. Karena apa? Kita menilai Yesus itu kudus. Karena apa? Ayat firman Tuhan, aku kudus, hendaklah kamu kudus. Lalu kita pikirnya kalau mau sampai kita gini toh, mau pelayanan, aku dewe belum bener Pak, kok disuruh melayani? Aku bilang, kamu ndak bakal bener sampai mati. Loh, masa gak bisa bener? Alkitab berkata, kebenaranmu itu seperti kain larah, gombal. Kain larah itu gombal, tapi orang gombal biasa. Kamu tahu gombal apa? Orang zaman dulu, kalau perempuan tuh mens, nggak ada kotek. Belum ada toh? Pakai apa? Pakai kain. Kain larah yang dikatakan oleh Alkitab itu kain yang dibuat orang perempuan mens. Coba bayangin kayak apa itu? Kayak apa? Najisnya kayak apa? Itu kebenaran kita. Jadi kalau saudara dan saya mau berbuat baik, berbuat dengan kekuatan, mau hidup kudus, mau suci, mau puasa, lalu dengan kekuatan kita, dengan kemauan kita, tidak bakal bisa. Karena apa? Karena kebenaran kita itu seperti kain kotor. Bayangin saudara. Lah kapan kita bisa melakukan kebenaran itu? Kalau kamu dibenarkan. Lah apa yang dinamakan suci, kudus itu apa? Kalau kamu melakukan kehendak Bapakmu, itu kudus suci. Kenapa? Kalau kamu melakukan, Bapaknya senang, Tuhan Yesus senang, maka dosamu tidak dihitung. Saat seperti itu, wah itu benar. Karena apa saudara? Karena hidup kita ini kita dilahirkan dalam dosa. Berarti sifat perangainya setan, orang tua kita, nenek moyang kita masuk semua. Makanya kerap kali orang-orang itu membela dirinya berdalih bilang apa? Aku dilahirkan sudah gini yo,
Kan yang menciptakan aku Tuhan. Jadi aku diciptakan sudah gini. Jadi kalau saya dosa, lah memang diciptakan untuk berbuat dosa. Aku bilang betul. Tapi kamu tidak akan masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Loh, orang kayak gini bisa Pak? Bisa. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku datang untuk mencari orang dosa. Dosa yang bertobat dibenarkan. Coba kalau kamu baca Alkitab, seorang Farisi berdoa, Tuhan aku sudah melakukan perpuluhan, sudah memberikan ini, berpuasa ini. Yang satu pemungut cukai, Tuhan aku orang dosa. Enggak ngomong apa-apa, ampuni aku. Yesus berkata apa? Orang ini pulang dibenarkan. Tapi orang Farisi enggak. Maka dari itu saudara, bagaimana saudara bisa benar kalau saudara itu tidak ditulungi oleh Roh Kudus? Roh Kudus ini yang tinggal di dalam kita, ini jangan kamu abaikan. Kamu selalu ngomongnya bilang, mau Pak, tapi caranya bagaimana? Loh ya toh? Caranya bagaimana? Bukan pakai ini, bukan pakai akal. Harus begini, harus doa, harus puasa, harus baca Alkitab, harus gini. Enggak. Caranya bagaimana? Ngomong aja terus terang. Kamu percaya toh kalau Roh Kudus ada toh? Di dalam diri kamu percaya toh? Untuk percaya itu saja itu sudah satu anugerah. Bisa percaya di dalam diriku ada Roh Kudus, itu sudah anugerah. Lah, kalau kamu sudah percaya bahwa ada Roh Kudus, lah kenapa enggak kamu ajak ngomong? Kok mbok diemin aja? Ngomongnya kapan? Kalau sedang susah. Betul toh? Kalau susah kan datang teriak-teriak terus. Dia sedang keberkatan, kamu paling-paling apa? Terima kasih Tuhan, engkau baik, Krista. Dia susah ribut. Nah, sekarang coba saudara kalau jadi anak dari orang tua, anaknya datang, setiap kali dia datang dia butuh duit, butuh perlindungan, butuh diantar, baru ngerengek. Tidak butuh, tidak pernah datang. Nah, Tuhan Roh Kudus di dalam diri kamu itu kerap kali kamu diamkan. Kita harus mulai. Saya sendiri terus terang dulunya tidak tahu saudara. Lah terus piye Tuhan? Tuhan bilang, lah kok piye itu kenapa? Sebab tidak masuk akalmu toh. Iya. Lah harusnya dilakukan apa? Ya ngomong aja. Ngomong aja. Lah kan kaya ngedan. Ngomong dewek. Iya, makanya kowe itu dadi orang Kristen belum dicap edan. Durung Kristen. Kenapa? Lah wong edan ngomong dewek toh. Betul? Nah, kamu mau dicap gila, enggak mau toh? Lebih baik tidak usah dicap gila, tapi tidak mengenal Roh Kudus. Sebab ngomong dewek, saya tuh kerap kali ngomong dewek. Dilatih. Tuhan, aku ini mau pergi sana loh Tuhan. Berarti mau pergi ngomong. Mau makan ngomong. Mau pergi WC ngomong. Tuhan aku mau di WC loh. Ini tidak keluar repot nih, sakit perutku. Kok dia keluar, makasih kok bisa ini satu anugerah. Tidak keluaran repot ini. Ngomong.
Wong edan ndak? Edan toh? Ayo, kamu ndak mau. Aku lebih baik dicap orang edan tapi kenal Tuhan, nyenengkati Tuhan. Daripada dikenal orang baik-baik tapi ndak masuk surga. Itu caranya latihan itu yang sederhana saja. Jangan bikin susah. Nanti kalau menghadap Tuhan ngomongnya, Tuhan engkau tuh Allah yang luar biasa, baik sekali, tolongin dong. Ujung-ujungnya tolong dong. Ujung-ujungnya muji Tuhan, nodong. Betul enggak? Mbok ngomong, makanya aku bilang apa? Gelinding wae ikut Tuhan itu gampang. Ngomong apa adanya. Lah pada waktu aku didatangi Tuhan, dilus-lus sampai kaget itu. Karena aku ditinggal istri, ditinggal sapa-sapa, sedang sembahyang dewean jam 3 itu. Tuhan, aku ini kok nakal sih Tuhan. Ini istriku pergi semua pergi, aku lah apa ya? Jadi mikir sing nakal-nakal. Bayangin saudara. Tuhan, aku kok masuk pikiran sing elek-elek ini piye sih Tuhan? Kok ngene. Terus aku bilang, boleh ndak? Tuh. Wong kepengin. Boleh ndak? Tahu-tahu saya lihat jubah putih, kaki. Loh, sopo ini? Bayangin, saya sedang sembahyang ngerengkok gini. Siapa ini? Mau lihat kepala ndak bisa. Kayak kepalaku ditekan. Ya memang ditekan, wong dipegang-pegang. Dilus-lus dia bilang gini, anak, aku sayang kamu, bayangin. Mau berbuat dosa, aku sayang kamu, bayang gue rasanya. Piye rasanya piye? Ya kempes. Ya tak, betul tak? Karena apa? Dia tak negur. Jangan berbuat dosa, jangan begini, kamu harus ini. Enggak, Tuhan tuh dia tak ngomong banyak. Dia cuma ngelus-ngelus kepalaku ini. Anak, aku sayang kamu. Pas semuanya hilang, kabur. Dosa-dosanya kabur. Ngerti saudara? Makanya saya bilang, udah. Kamu tuh hidup ya Tuhan itu, coba latihan mulai di jalan ke. Ngomong. Ajak ikut dalam segala perkara. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara itu tahu semua kelemahanmu. Tidak usah mau kasih tahu, dia di dalam kamu, dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, dalam jiwa kamu. Tahu lah, kenapa sih kok kamu sembunyi-sembunyikan? Malu. Malu itu sombong enggak, gengsi enggak? Iya. Jujur gitu loh sama Tuhan. Makanya aku ngajari anak-anak kecil ya, kalau kamu enggak bisa, itu kamu sembahyang. Lalu kalau disodori, ada pikiran, nyontek enggak? Boleh enggak? Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ini enggak bisa, nyontek boleh enggak? Loh, ngomong. Ayo, ini jujur, nyontek boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kadang-kadang diberi sontekan. Ayo piye coba? Nyontek boleh enggak? Enggak boleh. Karena itu mau berbuat dosa toh. Tapi mbak Tuhan dikasih sontekan. Ayo, lucu enggak? Ini aku dewe ngalami, sekolah itu ngalami. Enggak ada waktu untuk belajar, enggak ada waktu untuk
Segala-gala karena apa? Terlalu ngurusi sekolah minggu. Ini mau ujian akhir. Mau ngurusi sekolah minggu, aku bilang, Tuhan, aku minta ampun, salah aku. Aku harus belajar untuk besok ujian. Ini gara-gara sekolah minggu ini bukan karena aku mau, tapi aku dipepet kayak gitu harus kerjain. Sehingga aku gak punya waktu belajar, ngantuk banget. Udah jam 10 ini Tuhan, besok pagi sekolah. Piye ini, ulangan ini. Minta ampun, aku salah. Jadi jujur, memang terus terang. Tuhan melihat, memang bukan salah saya, karena memang keadaan yang harus begitu. Lalu saya bilang, piye tah Tuhan iki aku udah kuat tenanan Tuhan, aku tak tidur sih. Nanti tolong bangunin supaya aku bisa ajar. Aku yang ngomong, aku udah bukan belajar saya ini, tidak bisa, motor ini sudah nutup. Jadi baca tidak masuk. Aku tak tidur sih Tuhan, nanti bangunin kalau engkau kehendaki. Wes sembayang gitu malah tidak dibanguni, kebablasan. Tidurnya bablas. Dek jam 5 mesti bangun dari muda mula. Jam dibangunin jam 4 kan cuma sanggul sak jam. Nah sak jam tunggu ajar tuh mana mungkin. Wong bukune 300 halaman. Aku menilo Tuhan. Aku tadi kan minta tidurnya 1 jam 2 jam tak ajar. Ya kok mbok bablasi ngene piye to Tuhan? Tuhan bilang, "Loh, kowe kan minta. Ya dibangunke aku tak bangunke jam 4 ya jam 4. Nurut wae. Lah gak cukup kan menurut kowe. Menurut aku cukup. Lah cukupnya piye wong 300 halaman sing tak baca akhir 10 halaman wis entek aku bilang gitu. Lah memang gak usah mbok baca semua. Lah piye aku bilang. Lah baca wae halaman ini. 3 halaman. Ayo wis ben lah. Tak nurut wae lah. Pokoknya paling-paling enggak lulus. Itu pengalaman yang gitu itu harus kamu alami. Tak baca 3 halaman. Setelah tak baca malah timbul pikiran yang aneh ya. Lah soal ini tuh 10 tahun enggak pernah keluar. Karena apa? Terlalu gampang. Lah kayak ngene tok ya iso toh Tuhan. Malah mbok kon ajari apa ujian untung 10 tahun ndak pernah keluar faktor soal ini. Tapi nurut peduli. Paling aku sudah lapor, aku sudah minta, engkau sudah beri, ya sudah tak nikmati aja. Tak baca 3 halaman. Bar itu maju. Ya toh, selesai mandi maju. Deg-degan enggak? Nah kalau udah deg-degan itu super. Deg-degan saudara, kenapa? Nggak masuk akal. Wong itu soal tidak pernah keluar. Dan terlalu gampang. Lebih deg-degan, aku sampai deg-degan itu sangat ketakutan. Nggak berani kumpul sama teman-teman. Sebab teman-teman tanya, bilang, kowe ajar apa? Lah aku ajar apa-apa, piye? Daripada tanya-tanyaan aku ndak bisa, ya sudah. Aku jauh nyendiri. Sembayang be Tuhan. Mbah lo ya, aku tadi sudah. Aku yang ngomong gitu. Mbah lo ya, aku tadi nurut, tapi engko dadine apa masa bodoh. Nek salah ya wis, paling-paling ndak lulus. Tapi meskipun ngomong begitu, dalam hati ini kenyataannya, itu berdebarnya itu mau copot jantungku. Saking ketakutan. Karena apa? Dosennya itu killer. Bukan dosen biasa. Killer. Galaknya itu baterai kok. Zaman sekarang enggak ada dosen model kayak gitu. Dewa itu aku. Jadi deg-degan itu luar biasa. Sebab aku sudah ngalami. Ngetok salahnya dihukum balik 3 bulan. Enggak diuji.
Jadi waktu mau masuk sampai gini, Tuhan tolong pegangi jantungku, copot. Jadi aku tuh ngalami nyata itu begitu. Ngomong mbek Roh Kudus, dituntun dan ngalami secara daging. Waktu mau masuk ke pintu itu, saudara tahu, ngalami lagi apa? Jantungku tuh dipegangi sama celek, kenceng, ndak getar, mantep. Wah, aku bilang amin. Loh, jadi ngalami sungguh. Tapi setelah duduk siap toh, wis mantep toh. Tidak mantep lagi. Karena apa? Dosen ini ngomong, siapa di antara kamu yang spekulasi belajarnya? Mati kowe deg-degan meneh. Agak mantep sudah diomongin nih. Siapa di antara kamu yang spekulasi belajarnya? Hari ini pasti ketahuan. Mama pelong meneh toh. Aku dulunya gini jadi wes gak berani lihat motone. Asing spekulasi aku. Ya toh? Langsung setelah itu deg-degannya lagi aku bilang, Tuhan cekeli aku iki takut meneh aku meno. Jadi itu biasa. Dosen ini nyambung ngomongnya. Setelah nyambung baru aku tahu, waduh Tuhanku luar biasa. Jadi hidup dengan Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Jadi ngerti saudara. Jadi tidak usah takut. Makanya saya sekarang ngomongnya bisa gini, relax. Karena Tuhan itu sudah tahu. Karena ngalami. Setelah dosennya nyambung gini, satu, kamu pasti ada yang spekulasi di antara kamu ini. Karena apa? Halaman segini tidak pernah keluar dalam ujian saya 10 tahun. Dan pasti kamu tidak pernah sentuh halaman itu. Waktu ngomong gitu, wah aku kan dapat lotre. Dulunya gini, ya gantian teman saya dari kedokteran umum, dari pertanian, dari kedokteran hewan, dulunya gini, pelentera. Karena semua tiga-tiga tidak ada yang belajar itu. Langsung dosennya pakai rokoknya pakai pipa itu loh, sing anu. Bayangin saudara, sudah gini ditiup. Kamu spekulasi ya. Tanyaan 1 sampai 10, tidak ada yang bisa kecuali saya. Dari 300 halaman cuma 3. Itu berapa persen? Bayangin. Jadi lalu habis selesai, yang tidak spekulasi cuma 1. Nah, saya tidak berani bilang, iya dong. Justru yang paling spekulasi saya, cuma belajar 3 halaman, bukan belajar lagi, baca. Tapi nyentel. Ngerti saudara? Ini yang penting itu gitu. Jadi jujur sama Tuhan, coba belajar diajak ngomong. Dalam perkara apa saja. Nah, nanti kalau sudah saudara mengalami menjadi biasa, itu yang luar biasa. Kenapa? Tuhan ngomong di dalam di dalam Mazmur 91. Sungguh hatimu melekat kepadaku, maka aku akan membentengi kamu, melepaskan kamu dari segala kesesakan. Aman toh? Aman. Bukan karena saya apa, bukan. Karena hati yang melekat. Kenapa? Bergaul karib sama Tuhan.
Itu yang akan menolong kamu. Nanti Tuhan datang, kamu tahu. Apa yang akan terjadi, kamu diberitahu. Dan kamu menjadi peka. Tidak usah Tuhan ngomong. Sampai kadang-kadang saya kalau sembahyang cuma gini dok. Tuhan, kowe itu wong aneh kok. Aku udah ngomong ya gitu. Kowe itu memang aneh kok Tuhan. Ya aku mau, kowe tidak mau. Aku tidak mau, kowe mau. Makan aneh sih Tuhan. Bikin aku sih pikiranku supaya sama mbak pikiranmu gitu loh. Supaya aku sih mau. Lah dek kowe mau gitu, ya kowe nurut aku. Jadi kowe tidak usah punya kepingin. Nanti tak kei dewek. Ya wes sukamu lah. Sehingga akhirnya saya tidak pernah minta apa-apa. Sebab apa? Belum mikir dia sudah tahu. Bayangin. Nah, tapi itu semua mengalami ujian-ujian. Coba satu saat, saya ini cuma punya mobil satu. Mercy C240. Baru itu karena baru beli setahun. Tuhan bilang, wes sudah waktunya pakai Mercy. Kenapa sih Tuhan? Aku seneng gelen. Tuhan bilang apa? Kowe itu umurmu sudah 70. Pakai Mercy. Wes tuwa, ojo kebut-kebutan. Oh ya. Saya beli. Baru tak pakai, belum ada setahun. Tahu-tahu itu bukan ngomong mbak aku. Ngomong mbak Nani. Ngomong mbak Denny. Habis sembahyang kita orang 7 sembahyang itu. Tuhan ini ngomong kok Denny langsung ngomong sama saya gini. Pak, kenapa? Mobilmu suruh ngasih Ibu Nani. Yang bener. Mobil cuma satu. Lah terus papa pakai apa? Jawabannya Denny enak wae. Ya enggak tahu. Lu kok enggak tahu piye toh? Lah aku mobilku suruh ngasih ke terus mobilmu mbok kena aku ya lumayan lah aku. Enggak, Pak. Tuhan bilang mobil papa harus kasihkan Bu Nani. Aku bilang, kowe iki kok ngawur sih Den. Orang ngawur, cek. Lah kowe ngecek piye? Aku yang ngeceknya ya gini. Tuhan kowe ngomong mbak Denny. Ya. Lah kok gak ngomong mbak aku? Ya kowe itu mau nurut rak mbak anakmu. Kok aneh sih kowe iki? Terus aku tanya Nani. Tuhan ngomong apa? Ya apa? Tadi aku dari Cirebon ke sini naik Kijang, Tuhan bilang, sudah waktunya kamu ganti mobil yang enak, Mercy. Mercy ini siapa Tuhan? Nanti tak kasih. Tak taunya Mercyku. Aku bilang, loh Tuhan ngomong gitu, iya. Habis itu tak tanyai lagi dia. Terus bawa kapan? Oh sekarang juga. Lu bang Tuhan belum ngomong mbak aku ngasih mobil kok. Sekarang juga. Piye toh aku minum. Lu kue kok nakal gitu toh. Aku bukan pakai mobil apa. Mobilnya cuma satu. Jawabannya dia santai aja. Nanti kan dikasih Tuhan. Lu ya kapan? Bawa pulang. Siang itu dibawa pulang. Jadi dia bawa mobil renteng-renteng 2. Coba bayangin saudara. Coba bayangin. Ya saya cuma gini, ya saya suka kamu. Oh, mobil-mobilmu mau kasih aku ya aku cuma barang pinjeman. Silahkan. Dah hari kedua tidak ada apa-apa, hari ketiga tidak ada. Hari keempat baru dia ngomong. Dah sana kamu pergi ke dealer. Dealer apa? Aku minum Mercy. Cari sana lihat-lihat mobil. Lah duitnya ndi? Aku bilang, lah duitnya urung ngono. Wah, ora usah mikirin, kok tak kei. Bayangin. Logikane piye coba? Sedang saya beli mobil E260 itu berapa? 850 juta.
Sampai sana saya bilang, wah ini apik Tuhan. Ini apik. Tanya, berapa Pak? 850 juta. Wong sak sene urung ana duwite. Hah? Mau Pak, mau. Kapan Pak? Nanti dulu. Coba bayangin saudara. Wong edan enggak itu? Edan noh? Ya itu Tuhan. Harus rela dibikin orang jadi orang gila. Ndek sing nerima ya enak, kaya nani pulang-pulang mesem-mesem enak. Ya ndek sing nerima. Lah iki sing kelangan. Ya dapat janji bakal diganti. Kapan? Lah itu masalahnya. Ngerti enggak? Hidup dengan Tuhan itu luar biasanya di situ. Ngeri tenan, ngeri. Aku yang ngeri. Tapi karena sudah biasa ya santai aja saya bilang. Hari ke-5 orang datang bilang bayar kontan 850 juta kontan. Wah, luar biasa, wah seneng, nikmati. Nikmati saudara tahu, kan dia bilang jangan ngebut. Nah, kalau kamu pikir gak boleh jalan cepat, salah. Makanya itu, jangan dipikir dewe. Aku waktu di tol aku bilang, Tuhan boleh nyoba enggak? Nyoba apa? Lari cepat. Tuhan bilang jawab boleh aja. Asal sepi, jalan tol bebas, larilah. Lari saya sampai 200. Oh enak ya Tuhan. Aku terus ngomong lagi. Loh katanya enggak boleh ngebut-ngebut. Aku bilang jangan ngebut. Lari cepat boleh. Ngerti enggak? Enggak masuk akal loh. Enggak mas. Kalau ngebut tuh gini. Ser. Siksak ngepot. Kayak lari cepat kan lurus tuh. Jadi enggak apa-apa. Ngerti saudara? Saya hidup dengan Tuhan itu secara nyata itu begitu. Itu yang membuat saudara dan saya menjadi pelaku kehendak Tuhan Bapa. Ini yang akan menyelamatkan saudara itu ini. Melakukan kehendak Bapa. Bukan karunia. Bukan kamu membuat mujizat. Bukan kamu dipakai Tuhan luar biasa. Itu anugerah. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau. Coba kenali Roh Kudus. Coba belajar praktek hari demi hari. Apa saja ngomong. Maka engkau akan melihat hidupmu dirubah oleh Tuhan. Karena apa? Tidak ada takut, tidak ada khawatir. Tidak terlalu banyak pikiran, ruwet. Pusing karena banyak mikir. Iya. Lah orang hidup tidak mikir piye? Boleh mikir. Mikir Roh Kudus, firman. Bukan mikir masalah-masalah. Itu yang membuat saudara dan saya berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Dan memang hidup di dalam dunia roh itu susah kalau tidak berlatih hari demi hari dengan Engkau secara daging. Maka dari itu Tuhan, Engkau tolong pada saat ini, dorong kami semua, paksa kami, supaya ingatkan kami, supaya kami mau mempraktekkan ini dalam hidup kami
supaya jangan sampai kami ketinggalan. Karena sungguh semuanya itu karya-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami kalau sampai saat ini kami belum mempraktekkannya atau baru mempraktekkan kadang-kadang. Maka dari itu Tuhan, kalau mulai malam hari ini mereka mau dan mulai malam ini mereka praktek, mereka ngomong, berbicara langsung, mau mengerjakan apa, mau pergi kemana, mau naik apa, mereka ngomong, Engkau tuntun. Supaya mereka mengalami, supaya mereka menikmati, supaya mereka mengenal Engkau lebih dalam dan akrab. Supaya mereka dapat menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Hamba-Mu sudah mengalami semua. Maka dari itu tolong hamba-Mu mintakan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, supaya kami boleh mengalami, mendapatkan bagian daripada-Mu.